Belum. Oke, halo semuanya. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Lanjut lagi di serangkaian tema podcast yang akan kita bahas. Serangkaian tema. Judul ya? Judul. Oh, judul udah salah. Ya, Pak, ya. Maaf, saya salah. Masih bersama kita di obrolan Sampai. Selalu tiba-tiba take 2 loh ini. Oke, lanjut lagi di podcast keren kita. Karena kita selalu membahas hal-hal yang sangat bermanfaat, minimal untuk hiburan teman-teman semuanya. Nah, sebelum kita masuk ke pembahasan utama atau intinya adalah saya pengen banget rambut saya gondrong lagi. Kenapa cukur? Karena dulu pecah-pecah parah. Jadi akhirnya mencoba untuk ditrim biar dirapihin. Tapi ternyata tukang cukurnya berlebihan. Saya minta ditrim ujungnya aja, ternyata dipotong sampai 5 cm. Gagal. Yang kedua, di model rambut yang berikutnya itu saya sangat terlihat seperti Dora. Jadi kayak ngebob gitu. Akhirnya karena saya nggak betah, saya cukur lagi. Dan akhirnya penyesalan yang datang. Kenapa saya harus dicukur? Juga gayanya si Uncle Pram karena kayak gitu. Iya sih, saya belum tahu kalau misalkan ada influencer atau Kamu tuh gubernur Jakarta. Kan Uncle Pram. yang di ini apa? Tempo. Oh, Itu yang sering bahas politik. Nah, benar. Iya, makanya itu yang saya tanyain, apakah zaman dulu itu selalu gondrong-gondrong? Ataukah zaman dulu Ataukah? sudah ngomongin politik? Atau sudah ngomongin politik? Apakah Dan orang gondrong bisa masuk politik? Politik. Nah, Iya. masuk ke pembahasan kita kali ini yang akan digawangi oleh Mang Dika. Mang is on Dika. the road. Oke semuanya, kali ini kita akan membicarakan tentang Geril. politik Yunani kuno dan Romawi kuno. Yunani kono aja. Oh, Yunani kuno aja, Romawinya enggak? Jauh terlalu banyak. Kan mirip atau tetangga? Beda jauh. Oh, beda juga. Nah, nanti kenapa? Dia jelasin nanti kenapa hanya Yunani kuno. Oke, baiklah Mang Dika. Karena Yunani kuno aja udah kayaknya sejam. Hai. Kirain kalau Yunani dari Jawa. Yunani. Tegang Dari gudeg. Bandung Tenani. Yunani. Kira ngebedainnya Yunani kuno dan Romawi kuno apa? Yunani itu. Beda negara tuh. Ya, beda negara ya? Jauh. Saya pikir dekatan Yunani sama Roma itu. Beda. Kan masih di wilayah Eropa. Eropa. Ya, iya. Rusia juga. Rusia ge di Eropa, Inggris di Roma Eropa, kan tapi kan Italia. jauh. Iya. Timelinenya. Yunani Iya, bukan Greece gitu. Iya, Yunani. Oh, beda negara ya udah. Oke, langsung aja. Panggung kita berikan kepada Bang Dika. Ya, Mang Dika. Pertanyaannya dulu. Timelinenya kapan? Enggak, pertanyaannya kita mau bahas apa nih? Kalau Yunani kuno itu kita bisa Yunaninya kapan itu ada? kebagi dua. Lihat baca. Belum ada Yunani, mungkin kita kalau ngomongin Yunani kuno mau zaman Sparta atau Athena gitu. Oh, Sparta, Athena itu maksudnya ke Beda dua ini. Kalau dulu kan belum ada negara Yunani. ya Yang Dia lebih tua dia apa polis yang dia. lebih tua? Yang lebih tua Sparta. Mas Sparta kan lebih tua. yang itu yang 300 itu. Nah, kalau di filmnya mah 300 lah. Kalau Athena bukan yang nama dewa dewinya ya berarti meninggal. itu. Oh, enggak. Ayah sensei ya soalnya di Athena. Iya, itu Athena kan dari nama Dewi, tapi dia jadi dulu tuh namanya polis. Negara kota. Oh. Nah, jadi di ancient Greek itu. Iya. Jadi belum ada negara, adanya polis. Oh, ancient Greek itu sebutan untuk polis. Enggak, ancient Greek itu Yunani kuno. Oh iya. Ancient kuno. Greek Yunani. Kan Yunani kan belum ada. Iya. Maksudnya Yunani zaman dulu gitu. Yang sekarang mah Yunani lah. Walaupun kayaknya cuman kita doang yang bilang Yunani ya. Oh, jadi seluruh dunia bilangnya Greece ya? Greek. Sama kayak Greek apa Greece? Greece itu negaranya, Greek itu orangnya. Oh, Greek itu orangnya, Greece itu negaranya. Oke. Kayak England sama English lah. Oh. Sedangkan di Indonesia Inggris. Inggris. Cuman kita doang. Oh, iya. Ya kan gitu. Saya ingatnya Greece tuh stempel. Kalau yang duluan Sparta. Oh, yang duluan itu Sparta.
Oh, Athena tuh belakangan. Lebih muda. Athena tuh kesiniin lah. Oh, lebih Lebih muda. muda. Ya. Setelah muda. Sparta ini Enggak. hilang. Ada masanya Sparta ada, Athena ada. Oh, Jadi sekarang bisa berdampingan. Sparta belum Runtuh. runtuh gitu, Athena udah ada. Gitu. Ah, yang Sekarang mah nggak ada Athena. Adanya setup box. Pep goceng. Pakai yang ginian. bentar nanya dulu. Jadi yang dimaksud dengan Sparta ini adalah nama Sparta. zamannya, masanya. Oh, Oh. peradabannya tuh di Sparta. Didominasi sama orang-orang Spartan itu, bukan? Spartan itu orang-orang Sparta. Oh, Istilahnya Spartan gitu. Itu tuh dia sistem yang dipakainya kalau kan militer banget tuh orang-orang Sparta tuh. Oh iya, sama kayak di film gitu maksudnya. Iya, seperti di film, Kehidupannya tuh kehidupan memang itu ada memang prajurit. Anak cowok udah pasti kesananya bakal jadi prajurit tuh. Cuman pemimpinnya juga pasti prajurit terbaik, pasti jadi pemimpin gitu. prajurit terbaik itu berarti dengan kecerdasan yang terbaik juga kan? Kayaknya nomor sekian kecerdasan mah waktu itu ya. Iya kan, Yang kalau penting kuat lihat- gitu. Oh, Penting yang bisa lihat perang. di filmnya atau lihat sejarah bener kan di situ tuh otot banget gitu yang di Dan Brewo. otot dan brewok gitu yang Dan six pack. mendominasi. Dan six pack. Kumaha teh six pack nih hirupna jika gitu pasti six pack. Ada kan yang Oh, iya. yang pengkhianatnya itu kan Tapi itu juga berotot. otot semua. Semua itu otot semua walaupun gitu ya. Jadi awalnya kalau di yang terpantau Beneran di situ. sejarah mah Harus gini. 10 abad 10 Sebelum Masehi. sebelum Masehi. Oh, Jadi abad 10 berarti 900-an sekian tahun 900-an. 1000 sekian lah. Hmm. Abad 10 kan. BC. 1000 sekian BC. Oh, BC. Itu awalnya. PC. Oh, Before century, Berarti before kalau- crisis. before Ya, Christ. maksudnya Minus kan. Mesir heula nya. Baru Hah? ke sini. Oh iya. Baru peradaban Mesir kan Peradaban Sungai Nil mah termasuk yang paling awal di Iya. muka bumi mah. Peradaban Sungai Nil disebutnya. Kayak di Cina peradaban Sungai Kuning. Kalau di sini ada peradaban Sungai Indus. Mohenjo-daro. Jawa Barat, peradaban Sungai Citarum. Citarum. Sunda. Ayo kalau Ya, lanjut. jadi abad 10 itu yang menarik di sana tuh di Sparta itu dia selain militeris yang dipakai sistem politiknya itu ada oligarki. Wah, yang sekarang ramai banget di sini tuh oligarki gitu kan. Berarti bukan kerajaan ya? Belum. Jadi pemimpinnya belum mengenal raja gitu. Tapi kan pada apa ya? Oligarki itu apa dulu? Prinsipnya mah kan yang penting ada pemimpin gitu. Mungkin ya waktu itu kalau diibaratin zaman sekarang mah ya mungkin rajanya lah itu teh gitu. Tapi ya pemimpin cuma nggak disebut raja gitu. Oligarki. Nah, kan di Indonesia tuh pada Iya. oligarki. Banyak itu. Sampai teman saya juga jadi tahu oligarki. Oh. Orang bengkel. Tadinya dia taunya oligardan. Sekarang udah tahu oligarki. Masuk. Jadi oligarki adalah Hmm? Jadi sistem politik yang kekuasaannya itu hanya orang-orang terdekat, dikuasai oleh sekumpulan orang terdekat aja. Nah, yang catatannya berarti dia tetap harus kuat juga. iya pada masa Ya, Sparta di ya. zaman Sparta Pada berarti Sparta. pemimpinnya dari militer. Jadi dia itu militeristik, Kuat. tapi untuk pembantu yang membantu kekuasaannya itu, Menterinya ya misalnya butuh pembantu atau menteri-menteri lah bahasa sekarang mah. Nah itu juga hanya orang-orang terdekat aja gitu sistem politiknya. Karena kan nggak mungkin bekerja sendiri kan, Karena belum ada meritokrasi. meritokrasi. Apa? Ya kan lawannya oligarki gitu. Oh iya. Merit. Tapi di masa itu yang di luar keluarga atau orang dekat itu juga ada yang kuat-kuat dong, atau dipaksa untuk ikut atau Iya kalau yang terkuat jadi direkrut. tangan kanan misalnya. Survival of the fitness. Aja udah nggak bener gede. Dengan So, of the gimana sih dia? berat. Depannya dia nggak ngejawab sendiri, tahu sendiri ya, nggak bagi-bagi ya, kemana masuk itu. Ya lanjut lagi. Jadi Spartan dulu. Nah,
dia Spartan itu masih sampai 400 tahun. Jadi abad ke-6 dia baru mulai, wah kita tuh udah kuat nih. Kita tuh udah punya, baru kepikiran buat ekspansi keluar. Tadinya cuma di daerah ya di kampung sendiri aja lah gitu bahasanya. Abad 6 itu dia udah mulai belajar ekspansi keluar. Udah mulai perbudakan lah di situ gitu tahun segitu. Namanya perbudakan kan artinya apa ya? Yang lama Jadi dia udah menjajah lah gitu ya. Menjajah negara lain lah, udah kepikiran untuk menguasai tanah yang lebih luas lagi gitu kekuasaannya. Sampai kejayaannya itu dari awal kurang lebih 1 abad lah, abad 5 sebelum Masehi baru disebutnya masa kejayaan Sparta tuh. 100 tahun. 1 abad. Iya, betul. Nah, 1 jam. 1 jam 60 menit. Ya. masa kejayaannya itu sampai memimpin ada namanya daerah Peloponnesos. Anjing lulus. Liar serangan. Goblok. Jadi lucu. Ini presentasi Lagi. Nah, di masa kejayaan itu si Athena udah ada nih. Oh, masa kejayaan. Berarti abad 5 udah ada. Athena tuh udah Udah ada. ada. Athena itu siapa dan apa yang melatar belakangnya ada Athena? Athena itu polis juga. Jika misalnya Sparta di Jawa Barat, Athena di Kalimantan Selatan lah, gitu. Masih satu kawasan deket lah gitu. Oh, berarti bukan karena golongan sakit hati, tapi memang dari wilayah yang lain gitu. Ya, karena yang menarik di Athena mah misalnya dia sebelum abad 7 tuh, sebelum abad ke-7 udah ada, tapi dia nggak militerisme kayak Sparta. Oh, Athena itu tidak. Dia tuh konsepnya namun sih aristokrasi gitu. Jadi siapa yang terbaik akan memimpin. Terbaik dari bidang. Ya kalau Athena mah kan intelijensi. munculnya para pemikir juga dari situ kan. Oh, oke. Dia Sparta itu yang siapa yang paling kuat, kalau Athena itu adalah yang intelijensinya tinggi. Oke. Jadi ada penguasa yang ada satu penguasanya gitu. Dia teh karena aristokrasi jadi pemimpinnya satu. Oke. Udah ada satu pemimpin dan dia teh udah pasti otoriter di situ gitu. Oke. Jadi otoritarianisme itu awalnya di situ, udah di sebelum abad ke-7 malah di Athena. Gitu. Apalagi? Tapi sama aja maksudnya. Kalau di Sparta Tapi mereka masih satu bangsa berarti. Masih satu ras lah ya. Satu ras gitu masih. Satu daratan lah, cuman beda Satu wilayah. daratan juga. Cuman beda nge-build kayaknya. Karena yang satu mau militerisme secara fisik tuh mantep gitu. Six pack dan berotot. Oh, tapi jadi dari segi fisiknya Athens dan Spartan itu emang beda. Beda si ininya society-nya beda. Sistem masyarakatnya. Jadi memang kalau di Sparta itu anak laki-laki geus moal jadi nanang deui gitu. Dilatih untuk jadi prajurit. Memang udah untuk jadi prajurit. Kalau di Athena itu lebih bebas mungkin ya. Kalau di Athena memang bukan masyarakat yang suka berperang kan. Mereka mah punya peradaban yang lebih nyantai lah gitu. Oke. Nah, berikutnya setelah abad 7 sampai 6 lah ada muncul yang namanya tirani. Kalau tiran gitu pemimpinnya tuh udah tiran. Itu dari mana? Di Athena. Oh, di Athena ada tiran. Tyrannosaurus Rex. Nah, Agus. Jadi kalau tiran mah dia memang satu orang lagi kan. Tapi dia punya power, bukan lagi yang terbaik. Kalau zamannya aristokrat kan yang terbaik, dianggap yang terbaik, dia pemimpin yang ini asal dia punya power, entah itu power secara materi, itu dia bisa pokoknya punya power, dia
naik jadi pemimpin penguasa tetap aja tapi satu orang dan otoriter lagi gitu. Dan lebih parah mungkin si tiran itu. Pertanyaan saya dari berbagai macam bangsa itu adalah ya balik lagi ke tadi, kalau misalnya ada seorang tiran yang muncul nih di satu komunitas atau apa bangsa gitu, pertanyaannya adalah dia dapat itu dari mana kan gitu. Dia bisa jadi raja kan latar belakangnya mungkin saat zaman dulu teh mungkin samanya orang-orang semuanya sama, berkebun semuanya punya penghidupan yang sama. Kalau tiba-tiba muncul satu orang yang akhirnya dia punya harta banyak terus menguasai dan akhirnya dia jadi seorang tiran, itu gimana ceritanya? Kurang apa? Gimana? Hawa nafsu. Jadi dia berbisnis. Kalau transaksi kan udah ada ya. Nah, Ya maksudnya konsep transaksi entah itu pakai duit, mungkin bukan pakai duit aja gitu pada waktu itu teh. Barter. Ya maksudnya konsep transaksi udah ada, Penting. dia punya kelebihan apa gitu. oh bisa jadi awal mulanya mah dia ini seorang pekerja keras berarti ya. Bisa Ya, jadi. latar belakang yang kayak gitu mah sebenarnya bisa banyak om. Maksudnya kan bisa aja gini, anak terlahir miskin, orang tuanya nggak ada, dilecehkan sama orang, terus tiba-tiba dalam hatinya orang mau dikirkeun deui. Ya. Suatu hari yang menindas orang yang ditindas. Nah itu kan jadi satu latar belakang di mana dia jadi tirani nantinya kalau jadi pemimpin. Oh, ya jadi dia bekerja keras, nyari harta, bekerja, berkebun, mengklaim tanah jadi dia. Ya mungkin kayak Tidak gitu. cukup juga. Jadi tiran itu mungkin dari yang bawah karena hal positifnya dari sistem tirani itu teh si kebudayaannya tuh jadi muncul di situ gitu. Jadi budaya Yunani kuno yang kita kenal sekarang itu justru munculnya di masa-masa tirani itu justru gitu. Zaman sebelum itu dia malah nggak muncul. Tapi kalau kenapa seseorang bisa jadi pemimpin di konteks peradaban zaman dulu itu berdasarkan lineage, berdasarkan keturunan dari manusia-manusia Sebelumnya. yang pertama misalnya dia keturunan langsung dari kalau di agama Abrahami kan dari ini keturunan Nuh gitu kan. Setelah banjir besar ada anak-anaknya Nabi Nuh yang tersebar. Ya. Nah lineage dari situ yang langsung itu yang biasanya jadi pemimpin. Ya makanya kan dulu saya penasaran deh waktu kita pernah ngobrol, saya sama Om Panji itu pernah ngobrol tentang Majapahit apa ya? Ayam burung. Iya, bukan Sultan Agung. Sultan Agung ya. Terus saya bertanya-tanya, yang jadi raja itu kan selalu pasti punya ini turunan siapa, orang silsilahna. Kalau kayak gitu nggak adil dong orang mikir teh gitu. Jadi seolah-olah nanti yang akan jadi pemimpin itu adalah turunan raja lagi, yang atasnya teh raja lagi, atau misalkan siapa wali misalkan atau apa. Terus apakah ada kesempatan buat orang biasa untuk jadi seseorang yang bersinar gitu? Terus tiba-tiba yang kisah siapa kayaknya yang pertikaian antara Resi dan gitu Ken Arok. Akhirnya dimunculkanlah sosok Ken Arok yang didukung untuk melawan itu kan. Akhirnya dia muncul dan dia bisa jadi orang yang hebat. Nah, apakah seperti itu? Nah itu Tapi mungkin sebelum udah ke situ sebelum ya. modern. Sebelum ke situ, jadi ya waktu itu pembahasan ke sana, makanya orang Jawa itu keseluruhan ya, orang Jawa, sepulau Jawa itu nggak tahu, tapi kalau Kalimantan yang lain-lain itu mengklaim yang udah Waris itu pernah bilang bahwa orang-orang Nusantara itu keturunan Nabi Sis gitu. Jadi tetap merujuknya tuh ke Nabi Adam kan, keturunan Nabi Adam, Nabi Sis. Kalau kita tuh keturunan jarang sih orang menemukan dokumen yang menyebutkan kita keturunan anaknya Nabi Nuh dari mana gitu ya. Iya. Tapi dari Nabi Sis itu gitu. Lineage terus kan dia terus gitu. Dan mengklaim, jadi kalau misalnya mau jadi pemimpin pasti harus ada dukungan keilahian gitu. Ya. Makanya kan Ken Arok itu jadi raja dengan dukung para Brahmana dengan mengklaim ini putra Brahma gitu. Ya. Harus ada gitu kan dulu. Nah kalau di tiran itu justru enggak. Kayak tadi tiran itu memungkinkan untuk orang biasa selama itu didukung sama rakyat dan punya power, dianggap punya power dan ada dukungan rakyat, itu jadi tiran. Makanya walaupun tirani itu
mungkin bahasa apa ngelihatnya orang sekarang tuh tiran tuh semena-mena negatif gitu. tapi kan masyarakat mayoritas waktu itu kan memang mendukung gitu. Dia makanya bisa naik juga karena ada dukungan masyarakat. Itu sampai abad 6 lumayan sih, sampai berabad-abad lah si sistem tirani itu, sampai kalau ke abad 4 Sparta udah mulai mundur nih, sampai akhirnya abad berapa ya? Abad 146 tepat kalau yang gini-gini. Tahun Itu nyambung ke Romawi karena si Sparta itu jatuh ke tangan Romawi tahun 146 sebelum Masehi. Makanya basic Romawi punya militer bagus tuh dari situ kali ya. Bisa ngalahin Sparta mungkin ya. Romawi itu yang gladiator itu Romawi ya. Iya. Kalau Spartan itu yang berotot itu. Kalau Spartacus itu kan ceritanya di Romawi itu, tapi Semi. dia jangan nonton itunya aja lah. Kan gore juga. Nah itu kan diambilnya dari bangsa Spartan gitu. Iya. Padahal dia untuk bertarung di jadi gladiator di Kaisaran Romawi kan. Dijadiin budak-budak untuk menghibur gitu. Nah tadi yang si peradaban yang kuno itu sebenarnya pas di Athena dari abad ke-6 itu nih sampai abad ke-1 lah gitu sebelum Masehi, masa kejayaan justru di Tiran sampai hampir 5 abad sampai akhirnya demokrasi ditemukan. Setelah Masehi berarti. Hah? Di Masehi. Belum. Oh belum masih. Masih sebelum. Ditemukannya di mana? diformulasikan. Oh di Athena. Jadi- Apa tadi? Ditemukan? Demokrasi itu di Athena ditemukannya. Jadi dipercaya sama para sejarawan itu bahwa Cleisthenes lah gitu di tahun 500-an 508 sebelum Masehi itu si apa yang menjadi pelopor sistem demokrasi itu namanya Cleisthenes. Disebutnya demokrasi Athena di situ. Jadi pertama ada dewan, sistem dewan di situ. Dia tuh kayak hakim, akhirnya mungkin hakim MK gitu lah. Jadi dia bisa konstitusi ya. Ya, karena mungkin pada saat itu kan masyarakatnya bertambah banyak. iya. Orang-orang yang setara secara finansial, kekuasaan makin banyak. Kan kalau nggak diatur susah. Makanya mungkin muncullah demokrasi itu biar semua orang dapat kebahagiaan. Demokrasi. Jadi di awal ada si Cleisthenes itu tuh ada pertemuan rakyat boleh bersuara di situ. Ya ini ya Vox Populi Vox Dei. Nah, belum. Tapi konsepnya kayak gitu lah. Tapi belum jadi suara Tuhan oke sih gitu. Cuman paling nggak tadinya rakyat nggak bisa bersuara. itu pun masih terbatas. Yang boleh bersuara tuh hanya pria dewasa yang disebut rakyatnya ya. Jadi perempuan nggak boleh gitu. Dan anak-anak nggak boleh. Anak keluarga, perwakilan. Dewasa boleh. Terus mulai ada pengadilan yang gitu-gitulah. Si Cleisthenes tuh jadi dia mendesain Cleisthenes itu politik. pemimpin Romawi betul. Bukan. Athena. Dia tuh semacam hakim tadi. Oh hakim. Jadi anak buahnya pemimpin, tapi kita punya konsep gini. Yang mengajukan konsep Mengajukan konsep itu dan didukung sama para para rakyatnya. Dan itu pun kalau nggak salah si jumlah rakyat itu ngan seberapa puluh ribu gitu. Segitu teh udah banyak lah untuk satu daerah. pada waktu itu mah. 10.000 itu banyak loh. Pada saat itu. Puluhan ribu itu berarti satu kelurahan aja. Iya kalau ya tapi untuk judulnya negara kota ya gitu. Kan waktu itu memang loba. Sekarang itulah. Populasinya belum sebanyak sekarang ya. Populasinya ya masih lobaan Cimahi ayeuna lah. Ya, tapi sakit lagi halus lah. Perlu. Spartan aja kan 300 gitu ya tuh. Jos banget lah. 300 film Ya kan 300 aja kan bisa ngalahin Persia puluhan ribu gitu maksudnya. Tapi di film salah tuh ya, dia kan udah ada dewan kalau di film mah. Iya sih. Seharusnya belum ada kan Spartan. Ada konsep dewan juga. Dewan
Jadi ada dewan kayak tetua gitu loh, yang memang ada. Tuh ada. Jadi ada pria dewasa banget gitu, tapi udah nggak bisa berperang dan dianggapnya buat pananyaan lah. Tapi nggak bukan jadi Di pemimpin. film itu mah yang oracles-nya. Iya kan. Kan mau dukunan. Ya dukunnya kan sebenarnya kalau di itu kan dia bukan kisah seininya kan, dia metafor. Ya. Jadi yang dewannya itu sebenarnya oracles-nya itu. Kan kalau di film kan ada lapisan lagi tuh dewan-dewan lagi yang pakai baju putih itu Iya. kan. Itu. Tapi pertanyaannya kan dicari perang guys gitu. Tapi kan memang bener kan Sparta tuh sampai ke Persia gitu. Ya, ya. Peradaban Persia waktu itu kan. Jadi saya lumpang kan sih. Jauh-jauh lumpang mau tombak yang pedang. Iya, sampai yang punya dia memang kan Persia tuh teknologinya yang lebih canggih pada zamannya ya. Persia tuh teknologinya canggih om. Bahkan kalau di film tuh dia bisa ngeluarin apa sih? Dia punya senjata bom gitu. Bahan peledak, sedangkan Sparta tuh dengan tameng, ombak, pedang, Pedang, ya. yang gitu-gitu aja. Dianggapnya wah itu Sihir. mah sihir gitu. Hmm. Padahal guys udah secara teknologi udah oke lah. Ya. Baiklah. Nah orangnya sebenarnya gitu. Jadi ayo nama, Indonesia dianggapnya teknologinya Betul. sihir. Oh. Padahal maju teknologi kita. Karena teknologi yang dipakai adalah teknologi apa? Lemuria. Enggak ada. Ya, orang hanya sekedar menunjuk langsung apa. Saya nggak expect masuk ke situ sih. Karena teknologi kemudian mayoritas itu sudah dimusnahkan, sudah diambil orang. Aja ya. Nah demokrasi Athena yang kuno itu jadi referensi demokrasi modern yang dianut sampai sekarang dan Berarti ada tertulisnya gitu. Sistem demokrasi itu. Mana sih so? Oh iya cucu lagi rebahan. Ting kejepit kayaknya teman. Nah, terusin aja. Udah terusin aja, dia lagi terjepit. selama nggak kesana Pause dulu. Enggak usah. Udah. Mati dia. Baik. ya. Jadi perbedaan yang mencolok tuh kalau misalnya Sparta sama Athena, pokoknya Sparta tuh oligarki, Athena tuh konsepnya kesini udah demokrasi lah gitu. Berarti Athena itu lebih ke dewa-dewa kayaknya. Awal mulanya dewa-dewa itu berarti dari Athena. Athena tuh Kayak- salah satu nama dewi. Itu mah kepercayaan lebih kuno lagi itu mah. Oh, apakah Sparta itu percaya sama dewa-dewi juga? Iya. Dengan Zeus dan kawan-kawannya. Nah kalau Zeus atau bukan nggak tahu. Cuman kalau Athena jelas. Gitu. Tapi nama jelas dari situ. Ah. Yang patung-patung besar, tinggi-tinggi. Ya, Olympia. mereka ke ini pokoknya ke Gunung Olympus itu loh. Gunung Olympus itu kan katanya tempat tinggal para dewanya di situ. Nah, nanti itu saya jelasnya di part berikutnya. Itu gimana? Benar ada 12 kuil itu kan? Ya. Gunung Olympus. Nah, itu dijaga oleh masing-masing satu kesatria emas. Sensei. Benar-benar sensei ya itu sensei. Kalau dulu kita nyebutnya Gunung Olympus. Isinya ada Zeus. Zeus itu singkatan. Tapi nanti aja. Tuh spoiler ya. Spoiler itu spoiler. Yesus. Berapa belas tahun? Masa cuma 2 episode? Kan? Harus ditambah lagi. Orang ini para pendengar juga nungguin. Oh. Kan ini bridgingnya dari demokrasi. Ya. Gitu demokrasi. Walaupun demokrasi modern yang orang tuh nganggapnya Amerika udah bukan. Kalau dari Athena. Athena. Nah, berarti Dasarnya. kan itu teh beberapa 1 abad sebelum Yesus kan? Beberapa tahun sebelum Yesus. Pas kapan ya? Iya, itu maksudnya ada Romawi ngalahin Sparta kan? Oh, jatuh ke tangan Romawi itu 146. Ya, berarti kan hampir 146 tahun sebelum kelahiran Kristus. Kristus kan? Nah, artinya si Yesus ya itu Bisa. kan berarti ada hubungan dengan di daerah situ juga. Ya enggak kalau Enggak kita bisa. ngomongin Romawi kan kekuasaannya luas banget. Oh, Kekuasaannya? Romawi kemana-mana berarti ya udah ekspansi. Romawi itu sampai ke Mesir,
Sampai ke Mesir, sampai ke Prancis. Berarti pada saat itu reproduksinya bagus ya. Iya. Masyarakat jadi loba. Yang terakhir itu kan yang kayak affairnya Cleopatra sama Antonio. Mark Antony kan. Antonio. Gitu. Itu di Romawi juga. Kalau Jesus kan from Nazareth. Ya maksudnya kan jadi Iya, Iya, maksudnya Nazareth juga kekuasaannya. kekuasaannya sampai situ. Iya, jauh gitu. Lover. Nah, di masa tiran Athena ini, masa keemasan Athena itu barulah muncul si pemikir-pemikir yang akhirnya sekarang sama anak-anak muda kan yang suka filsafat gitu. Apa? Itu muncul ke situ. Stoik. Stoik yang gitu-gitu munculnya di situ. Ada yang abad sebelum 7 itu yang tadi disebutin yang tadi yang episode kemarin sempat disebut Sokratik itu. Tapi berarti Oh, sebelum Socrates ya. Sebelum Sokratik. Prasokratik itu sebelum Sokrates. Dia anjing. Jadi muncul tuh ada yang namanya Thales. Thales itu Dia bangun dari rebahan aja. dipercaya sebagai filsuf pertama. Siapa? Thales. Thales Thales bukan karena dia tinggi, Thales gitu. karena dia orang Bogor. Thales. berarti notabene Athena ini makmur ya? Makmur berarti ya? Ya makmur karena kehidupannya Mendekati. iya punya peradaban yang udah mapan lah gitu. Makanya lahirlah filsuf-filsuf itu kan. Kalau misalnya kayak peradabannya kayak Sparta, masih Sparta kan Udah ada nggak ada yang mikir kayaknya. itu akhirnya karena tuh Athena mah nggak suka perang. Dia suka perang, Dia suka yang mikir gitu. yang berdagang yang apa lagi yang Militer pun nggak ada ya? ya mungkin ada juga, jadi lebih heterogen lah si masyarakatnya tuh gitu. Athena itu ngotak, Spartan itu ngotot. Bahasa ini Kita nggak suka perang, tapi nggak mikir juga. dia suka ngarang nggak suka mikir, makanya tidak ada filsuf. Tidak ada Ada sih, filsuf. ada sih. Ada. Oke. Si Thales ini apa ya? Dia yang pertama punya statement kalau air itu adalah unsur dasar dari segalanya. Oh, Itu awalnya dari situ. Karena dia pengen tahu awalnya. Orang tuh tadinya bahkan nggak mikir, berarti semuanya panik gara-gara cucu. udah tahu dia tahu jalan pulang. Ya. Terus lah Himah, orang sebutin weh. Jadi nanti Thales itu dia punya murid namanya Anaximander. Anaximander. Padahal nggak tahu anaknya siapa. Tapi aja namanya Anaximander. Kita sebut saja namanya Anaximander. Dia tuh punya apa ya yang terkenalnya Apriron apa namanya gitu. Jadi ada prinsip-prinsip dasar yang tidak terbatas. Nah, kayaknya udah mulai konsep Fisika. ketuhanan yang gitu-gitu. Oke. Ada tidak berbentuk, tidak terbatas, tidak terdefinisikan. Itu tuh awalnya di situ. Udah mulai rada kepikiran nih gitu yang gitu. Tapi keren sih, saya mau mikir dari ya tadi bangsa Athens itu ya mungkin muncul dari kesejahteraan gitu, akhirnya mereka bisa berpikir gitu, mungkin karena waktu luangnya banyak, sejahtera akhirnya bisa mikir berbagai macam hal. Itu kan beda tadi yang disibukkan dengan peperangan, memperbesar wilayah, terus kan mungkin nggak mikir sampai ke konsep ketuhanan, konsep ekonomi, politik. Ya makanya kan kalau di Eropa, Inggris tuh nggak punya filsuf, rata-rata Prancis, Jerman. Yang aku ke Inggris kan dulu Inggris perang terus ya, promo sama Scotland kan. Yang paling rebutan wilayah terus ya. yang lebih menarik lagi ini di masa itu muncul juga Nggak ada kacauan juga. muncul ada satu filsuf yang namanya Pythagoras. Nah itu yang udah persegi nih gitu. Jadi Matematik nih. Yang Dia- segitiga itu. Dia udah urusan angka, udah urusan matematika. Terus Pythagoras munculnya justru sebelum Socrates.
Sokrates. Itu sebelum Sokrates. Iya, karena dia sebelum abad 5, kurang lebih abad 5. Namanya itu Pythagoras. Memang namanya Pythagoras. Dia mungkin nggak kepikiran bahwa nama dia akan disebutkan sebagai nama rumus Oh iya. di masa yang akan Masa datang. yang akan datang. Dia mungkin nggak pernah tahu ya. Dia pernah tahu kayaknya. Wah, ada rumus. Pada saat itu mungkin nama Pythagoras biasa. Bisa aja dulu. Sekarang tidak biasa. Sekarang tidak biasa. Coba Nama kalau dulu Pythagoras. ngarana Agus. Jadi, wah, kita cari ini Rumus Agus. Rumus Agus. kurang sih. Kurang sih. Ya cuma kan tidak mengenal nama Agus kan pada saat itu gitu. Pythagoras ras. Kan gagal gitu ya Pythagoras gitu. Trigonometri nggak waktu Iya, itu sama kayak Nabi Muhammad. Ketika dikasih nama Muhammad di Arab itu aneh. Aneh karena itu yang pertama dia. Pertama gitu. Yang pertama. Kok dikasih namanya? Coba pada saat itu Agus nggak ada. Jadi katanya rumus segitiga. kembalilah ke demokrasi. Ini demokrasi mah sampai itu, maksudnya kan kita nggak ngomongin demokrasi ya. Ini kuno udah stop sampai situ aja. Sampai akhirnya si demokrasi Athena itu ya kepake sampai sekarang gitu. Berarti dari dulu sampai berarti Athena sampai Yunani itu politiknya tetap demokrasi ya disebutnya. Sebenarnya kan kekaisaran juga gitu. Cuman kalau misalnya monarki demokrasi juga sebenarnya ada di monarki. Bahkan apa ya, kalau bahasanya mah demokrasi konstitusional kan yang ada di monarki itu. Monarki konstitusional. Nah, Cuman, ada demokrasi. Kenapa di zaman Athena itu udah muncul gitu ya si konsep demokrasi itu, tapi beberapa abad kemudian setelah Bizantium Romawi runtuh gitu, terus Eropa terpecah-pecah menjadi beberapa kerajaan, konsep itu seolah-olah menghilang dan menjadi monarki absolut lagi gitu Di daerah mana? di Eropa. Iya, kan maksudnya itu yang di luar kekuasaan Yunani kan. Dia punya sistem-sistem sendiri. Bahkan kan itu kalau tadi, di Eropa kuno sebutin mana coba? kan misalnya gini, tadi itu kan Athena itu kan di Yunani kan. Terus kemudian si peradaban itu beralih ke kejayaan Romawi di situ. Romawi sendiri itu menganut demokrasi nggak yang sudah diletakkan oleh siapa Cleisthenes. Cleisthenes itu tadi, atau enggak dia punya sistem pemerintahan sendiri? Romawi mah kekaisaran. Enggak ya? Enggak demokrasi. Makanya dia stop di situ. Baru di daerah di polis Athena aja. Pas Athena baru dia muncul lagi setelah Amerika berarti ya. Setelah di Amerika kan berarti muncul lagi tuh sistem Enggak, di Prancis juga, di Inggris juga. Di Inggris tuh udah ada namanya apa ya? Ada apa sih, Magna Carta. Magna Carta kan itu salah satu tonggak demokrasi juga. Tapi di Inggris. Revolusi Prancis juga ya. Revolusi Prancis juga ada nilai-nilai apa, poin-poin demokrasi di situ kan. Berarti ada penggalian kembali ke pemikiran-pemikiran Yunani kuno di zaman itu ya. Iya, justru kayak apa sih? Montesquieu itu zaman apa sih? Politika Prancis. Montesquieu. Nah itu kan nggak mungkin kalau nggak ada konsep demokrasi. Sedangkan dia aja Res Politica ada sistem dewan kan di situ, ada apa sih namanya, legislatif yang itu kan perbaginya kan. Nah si legislatif itu kan pasti melibatkan rakyat, dan itu juga konsep dasar demokrasi gitu. Jadi Itu pasti sebarannya pasti dari awalnya dari situ. berarti ada ini kan, maksud orang tuh bertanya-tanya, ketika dia muncul di Yunani kuno dan itu kan tertutup sama kekaisaran Romawi, baru setelah itu muncul gejolak-gejolak kan, termasuk penggalian lagi dari para pemikir-pemikir Eropa lah, kayak Montesquieu dan lain-lain.
itu berarti itu memang di stop sama bukan di stopnya secara tidak nggak di langsung stop. tertutup Nah sama yang Romawi. menyebarkan sistem demokrasi Athena itu kan makanya muncul filsuf-filsuf ini, yang filsuf-filsuf Athena sebelum muncul para pemikir di luar Athena kan yang dianggap ya Socrates, Plato yang di abad 5 kurang lebih abad 5 sebelum Masehi kan udah ada. Dia mungkin murid-muridnya menyebarkan keluar gitu. Akhirnya sistem ini teh, ajaran kenegaraan ini teh tersebar juga gitu. Nah, tapi kenapa si Romawi itu nggak mengadaptasi itu Romawi atau mengadaptasi sebenarnya dalam bentuk yang lain, dalam bentuk kekaisaran? di Romawi ada dewan-dewan juga nggak? Nggak tahu. Oh, Nggak ada, berarti nggak ini ya, nggak mengadaptasi. iya karena dia belum si monarkinya itu nggak konstitusional, makanya nggak mengadopsi sistem demokrasi. Saya ngelihatnya gini, Romawi itu kan kekuasaannya luas, Athena cuma segitu, gitu. Nah ketika yang luas ini melihat ada pemikiran di tempat yang kecil, nah naon secara negara kurang berhasil dengan kekaisaran yang wilayahnya udah dari Sabang sampai dari Sabang sampai Merauke, dari mana sampai mana gitu. Ngapain pakai yang itu gitu. Jadi ada ini aspek hegemoni. Iya. Ngapain orang mengadaptasi sesuatu yang Kecil itu gitu. sementara orang sudah menghegemoni Enggak. banyak hal. Enggak, luas juga karena gini, kalau kita nariknya sampai ke kan itu mah setelah Masehi jauh kan. Kalau si yang demokrasi Inggris, Prancis, Eropa modern mah di abad 4 itu Alexander the Great juga kan bagian dari situ. Iya, Dia menyebarkan sistem itu dong gitu. sistem demokrasi. Dia maksudnya mengenal maksudnya dia pakai si sistem politik itu dalam kekuasaannya. Dia dari mana, daerah Makedonia kalau sekarang mah kan gitu ya, walaupun masih daerah Yunani juga kan, tapi dia kalau sekarang mah udah negara sendirilah. Tapi kalau dulu kan masih kekuasaan Alexander the Great, bahkan sampai ke mana, sampai ke Persia, sampai ke India, sampai ke Mesir. Atau ini juga mungkin maksudnya tidak secara plek-plekan itu ditiru oleh atau diadaptasi sama Romawi. Bukan diadaptasi, jadi gini, kita nggak bisa ngelihat demokrasi yang sekarang itu adalah demokrasi sistemnya Cleisthenes. Betul. Nah, jadi beda. Mungkin demokrasi yang dipakai sistem-sistem yang sekarang nggak ada kan, kayak eklesia, ada eklesia buatannya Cleisthenes, pertemuan rakyat itu tuh. Sekarang negara-negara demokrasi kan nggak melakukan itu, jadi ada namanya memang demokrasi, tapi sangat beda jauh demokrasi modern sama demokrasi zamannya Cleisthenes. Ya maksud orang gini, misalnya memang tidak diadaptasi 100% plek-plekan gitu sama Romawi, tapi ada beberapa aspek sama semangatnya lah, tapi kemudian disesuaikan dengan sistem pemerintahan yang mereka rasa cocok untuk Romawi gitu. Terus nanti bergeser jadi berubah-ubah gitu, bukan berubah-ubah sih, maksudnya dengan bentuk yang berbeda-beda kan. Yang jika ayeuna kan sebenarnya demokrasi di tiap negara berbeda-beda kan gitu sebenarnya. Demokrasi di Indonesia berbeda dengan di Amerika, dengan di mana gitu misalnya. Kalau misalnya mau ngomong juga misalnya di Rusia juga kan, meskipun dianut menganut satu partai, tapi kan masih demokrasi juga kan. Ya, Disebutnya karena ada pemilihan itu kan. satu partai pun bisa demokrasi. Bisa demokrasi, jadi atau yang tadi monarki konstitusional juga bisa dianggap ada aspek demokrasi di dalamnya. Poinnya kan demokrasi mah kalau secara secara bahasa mah kan cuman demos dan kratos, Ya, jadi kekuasaan rakyat gitu. jadi kadang-kadang Bang, menghindari orang tuh pengen menggarisbawahi bahwa sebenarnya demokrasi itu bukan sebuah bentuk yang kaku gitu. Iya nggak sih? Iya. Jadi dia bisa fleksibel dengan kebutuhan masyarakat suatu bangsa. Iya, sistemnya. Ya, gak cuma demokrasi, kayaknya semua sistem pemerintahan negara itu disesuaikan sama kondisi karakter society masyarakatnya gitu. Kayak apa ya? Monarki
monarki juga kan di sini sama ya, ada misalnya di Jogja juga kan monarki. Ya masih Tapi kan beda monarkinya Jogja sama monarkinya Inggris. ya Nah gitu. Demokrasi, apalagi demokrasi diadaptasi sama lebih dari setengah dunia kan gitu pakai demokrasi zaman sekarang. Dan itu adalah jauh berbeda dengan demokrasi yang dikenalkan sama Cleisthenes waktu itu. Demokrasinya Athena. Makanya ditegasin lagi namanya demokrasi Athena, bukan demokrasi modern. kan jangan-jangan bukan jangan-jangan maksudnya siapa tahu ada yang pendengar atau banyak yang di luar sana menganggap demokrasi itu suatu rumusan yang kaku gitu. Jadi harus enggak, demokrasi mah harus gini gitu. Kayaknya memang maksudnya yang Cleisthenes ini bikin itu, demokrasi itu kan sebuah kekuasaan rakyat. Nah, ketika dia bikin sistem di Athena, memang kebutuhannya begitu gitu di Athena. Saat itu. Cuman semua orang kayaknya dengan semangat ide bahwa iya sebuah tempat negara ini memang kekuasaan rakyat. Cuman yang cocoknya dibuat mau begini. Nah, diambillah kata demokrasi tapi menyesuaikan. Di Indonesia demokrasinya Pancasila gitu kan, di yang lain apa gitu. Kayaknya si Cleisthenes itu dia mengenalkan sistem baru ini, mungkin nggak tahu ya, mungkin belum kesebut istilah demokrasi waktu itu mah. Cuman yang jelas perbedaannya ketika yang tadinya kekuasaan itu eksklusif, tidak melibatkan rakyat, jadi Menjadi inklusif. ada inklusif gitu. Jadi terbuka. Jadi rakyat mulai bersuara. Yang tadinya otoritarian mungkin menjadi merit. Yang tadinya tiran banget kan. Tiran. Gitu. Nah itu keruntuhan tiran itu munculnya salah satunya karena munculnya konsep demokrasi Athena itu dari Cleisthenes. Kan karena ya kalau kita ngaitin ke hal yang hari ini yang dikritik oleh banyak orang di berbagai sosial media atau yang lain-lain kan, yang pertama tadi oligarki kan, demokrasi, tidak adanya meritokrasi gitu, yang apa kok kekuasaan berputar di situ-situ aja gitu. Dan termasuk juga dengan kritikan si Omoki masalah yang kita bahas tadi yang waktu itu kan apa raja-raja gitu misalnya. Berarti orang biasa nggak punya kesempatan untuk menjadi raja atau bersinar gitu. Padahal di situ kan yang di garis bawahnya sebenarnya mungkin bahwa demokrasi itu salah satu pintu yang membuka lebar munculnya meritokrasi yang akan akan mengkoreksi lah oligarki gitu, dimana orang-orang biasa pun memiliki hak yang sama untuk menjadi pemimpin dan menjadi yang lain-lain gitu. Nah iya kan maksudnya orang tuh jadinya ini ya hanya pengen berubah aja ya, orang-orang yang pengen itu kan kayak Cleisthenes itu dia pengen perubahan dari konsep tiran gitu. Iya. Sedangkan orang bahkan yang udah hidup sama demokrasi dianggapnya ada oligarki di situ, pengen perubahan lagi. Selalu itu mah cuman memang jangka waktunya nggak sampai berabad-abad kalau zaman sekarang ya. Menurut kurang mah ketika dulu udah ada medsos juga mau lari gitu gitu. Sistem tiran atau sistem demokrasi atau sistem apa berarti nggak akan sampai 5 abad gitu, 500 tahun tetap matuh pakai satu sistem itu gitu. Karena can aya IG. Mungkin orang nangkapnya ke tadi apa yang namanya teh? Yang nggak ada di era modern sekarang, yang dari si itu Cleisthenes itu apa? Eklesia. Apa eklesia teh? Eklesia itu kayak perwakilan rakyat gitu. Ada pertemuan rakyat. Nah, sosial media itu kan bisa disebut eklesia itu pertemuan rakyat kan. Di Ada era eklesia, sekarang. kalau yang terkenal itu ada lagi bule itu dewan 500, jadi ada 500 buat jadi dewan. Mau nanya jadi anggota dewan Bener. dapat mobil dinas. Kuda dinas. Kalau orang jadi melihatnya tuh kayak gitu tadi, jadi mungkin benar juga
kenapa sistem yang dulu bertahan sampai bertahun-tahun, puluhan tahun mungkin gitu, sampai ratusan tahun tuh karena salah satunya tidak adanya si eklesia itu. Kalau bahasa si Om Nika mah apa tadi, sosmed lah atau IG gitu. Sementara bertahun-tahun gitu, ribuan tahun kemudian ditemukan, digagas sosial media di mana semua orang bisa bertemu dan Pendapat. egaliter gitu, di situ bisa berpendapat. Ya terjadi gitu perubahan-perubahan yang cepat dan menuntut segala sesuatu yang lebih baik gitu dari sebelumnya. Mungkin kalau eklesia itu dipertahankan di berbagai peradaban atau bangsa pada zaman itu, akan terjadi juga perubahan cepat juga. Mungkin ya. Konsepnya inklusif tapi sebenarnya eksklusif untuk daerah situ kan gitu. Iya. Karena nggak tersebar si konsep itu tuh. Ya mungkin kayak Romawi atau setelah abad 4 ada Alexander the Great itu, mungkin dia nggak pakai sistem bule gitu di negaranya, karena dia sibuk ekspansi aja itu kan, memang ekspansi dan nah yang menarik ini kayak tadi orang biasa itu bisa jadi raja ketika sejarahnya apa ya, setelah Alexander mati itu kan si kerajaan-kerajaannya terpecah tuh. Ya. Makedonia tuh nggak jadi bersatu lagi gitu, dan yang jadi raja-raja masing-masing gitu tuh jenderal-jenderalnya yang tadinya prajurit biasa tuh jadi raja-raja, walaupun jadinya nggak sukses untuk mempersatukan cita-citanya Alexander the Great dulu. Malah jadi masing-masing. Dan ya lihat sekarang gitu peninggalannya tidak seagung pada saat Iskandar Agung gitu. Ya. Itu menarik sih, kalau misalnya kayak perlu satu episode tentang Alexander the Great. Oke, berarti nanti podcast berikutnya. kalian pikir Alexander tuh Alexandernya apa? Monkey Alexander. Nanti kita akan ngebahas Alexander the Great dengan narasumber Mahmud Syarif. Enggak nanti aja guys. kudu ide. Kayaknya kalau ngejelasin Alexander the Great itu ada satu buku, ada bukunya khusus. Tapi ini sih orang sempat pikir juga ya, bukan membenarkan oligarki, tapi kan mencoba melihat pola pikir orang-orang oligarki lah gitu. Misalnya, kenapa sih pengen mempertahankan kekuasaan di lingkungan di sekitarnya Ya. gitu, atau Ya. apa sih, apakah karena keserakahan, hawa nafsu dan segala macam? Di satu sisi ya, tapi apakah nggak ada sisi baik dari mereka gitu? Ada, orang berpikir gitu kan, pasti kan, bukan pasti ya, tinggal orang kan berpikir positif, setiap manusia punya sisi baik gitu, termasuk juga oligarki. Ada juga kepikiran, oh kenapa oligarki ini di Indonesia pengen tetap berkuasa gitu. Mungkin salah satunya dengan berpikir bahwa kalau berganti-ganti terus, nggak mungkin apa yang kita bangun itu bisa sukses misalnya. Iya. Karena untuk membangun yang ini dengan visi, kita harus bekerja dengan orang dengan visi misi yang sama. Visi misi yang sama itu adalah orang yang saya percaya gitu kan. Ketika oke, saya berganti, tapi pengganti saya ini harus orang yang sama gitu, satu visi, supaya si pembangunan ini berjalan. Mungkin di satu sisi Iya, kayak gitu. atau misalnya untuk lebih luas budaya tidak berubah gitu. Ya. Budaya yang telah dibangun. Beda kan kalau misalnya gini, ada menurut meninggali sangat ada efek samping dari demokrasi modern ya gitu. Akhirnya muncul money politics kan, demokrasi yang semurni-murninya mah nggak ada istilah money politics gitu. Itu kan udah teracuni pisan, sedangkan orang masih teriak-teriak anti oligarki dan bahkan orang baca buku si otoritarianisme aja ada poin plusnya gitu. Sebenarnya itu bagaimana pemimpin itu sebenarnya perlu untuk ditakuti sama rakyat untuk ya supaya keutuhan si negaranya mungkin tetap terjaga gitu. Nah, kalau lihat itu kan kemarin juga banyak analisis yang muncul kan, Jokowi itu misalnya, yang Jokowi dan inilah kemarin lebih cenderung ke Machiavellis gitu, misalnya yang bahwa pemimpin harus ditakuti dan segala macam. Tapi di satu sisi lagi muncul antitesis atau perlawanan yang
enggak, hari ini mau pemimpin harus begini Nah gitu. itu menurut orang salah satu efek samping demokrasi. Jadi banyak ting suara kita gandeng jadi gitu. Ya. Itu tuh malah jadi kebetulan, sedangkan ideologi kita tuh nggak ada yang diperjuangkan. Iya. Ya, Kalau ngomongin politik Indonesia hari ini ya, setuju. pakai sistem multipartai. Ya. Partai mana yang pengkaderannya memang benar-benar berlandaskan ideologi? Kan si partai itu dibandingin tahun 50-an lah gitu, awal-awal pemilu awal-awal partainya banyak juga, tapi memang ideologinya jelas. Satu partai memang ideologinya partai ini ideologinya ke sana, partai ini ideologinya ke sini. Iya Kak. Kalau sekarang partai aya sabaraha puluh ideologinya sarua kabeh. Buat apa? Karena memang dari di tahun berapa itu ya? Lupa ya. Sebelum tembok Berlin diruntuhkan, itu kan ya zaman setelah perang dunia kedua itu disebutin di situ kan, para pemikir filsuf itu ngomong ideologi adalah panglima. Sampai di titik tembok Berlin itu hancur, komunis, liberalis, segala macam sosialis itu udah nggak lagi menjadi penting karena udah lebur gitunya. Vietnam udah merdeka gitu, udah Prancis sama Amerika udah balik lagi, Jerman udah bersatu lagi, mungkin tersisa Korut lah, Uni Soviet udah hancur jadi Rusia. Di situ kan pemikir dan filsuf itu ngomongin ekonomi sebagai panglima gitu di situ. Sekarang mulai saat itu sampai hari ini, jadi sebenarnya kan udah ngomongin multipartai ideologinya apa? Ekonomi. Ekonomi panglimanya sekarang. Mau Itu menurut gua. Anda sosialis segimana juga Ekonomi. tetap konsepnya kapitalis. Cina yang segimana terkenal komunis. Dagang. Mereka paling kapitalis secara untuk menghidupi rumah tangganya. Sangat kapitalis. Jadi hari ini kan juga harus dipertanyakan lagi, penting gak ideologi gitu, sementara udah ideologinya udah seragam, semuanya seragam ekonomi gitu ya, itu dikentutin tuh apa itu ideologi Serta ideologi pengkaderan yang maksudnya tidak cuan pindah partai. Setuju, Mas. Semudah itu gitu. Nah, Ya, begitu. Udah 57 menit. ya Yunani kunonya mah kan udah jadi ngerembet ke sini ke kehidupan modern lah. Maksudnya buat perbandingan kita bisa ngebandingin demokrasi Clayton sama demokrasi yang sekarang pilkada dan teman-temannya pilpres Amerika itu tuh adalah hal yang sangat jauh berbeda. Tuh intinya poinnya itu. iya. Supaya tahu lah gitu, nggak cuman war-war. Di podcast ini agak sedikit hening. Pembahasannya pusing. Bagus, tapi ini menunjukkan bahwa pembahasan itu serius dan berbobot. Itu orang pun pernah dicarikan ya, gimana golput anti demokrasi? Enggak, orang sangat suka demokrasi, tapi demokrasi Kristen. Iya sih, orang itu juga salah satu yang keresahan orang gitu ketika baca komen-komen gitu di medsos itu masalah ngomong gitu, meskipun lah biasa aja gitu, ya maksudnya gitu-gitu cuman kok kayak nggak mendasar gitu. Ya. Iya, kita nggak bisa nyebut itu demokrasi kalau Anda hanya sekedar komen kebencian dan pakai akun palsu. Itu bukan demokrasi, itu mah Anda flaming. Mungkin bisa jadi orang-orang yang nyebutin demokrasi, oligarki itu mereka mungkin tidak tahu dasarnya apa. Iya. Jadi gini, kadang-kadang demokrasi itu jadi, oh ini demokrasi, kita negara demokrasi bebas berbicaranya. Nah, itu juga. Gitu. Terus berbicara pakai akun palsu, mana yang bisa ngomong? Maksudnya bahkan dia pengen ngomong tapi sih ditewak gitu. Sih jadi masalah, makanya pakai akun fake. Ya. Baiklah. Goblok pokoknya malah. Oke, itu teman-teman semuanya pembahasan tentang politik Yunani kuno. Iya, sampai.
modern. Politik modern. Oke, semoga teman-teman bisa menangkap ilmu dari pembahasan kali ini. Cek aing ge tong urang lah. Narasumbernya ganti lah. Kadang-kadang kita suka mendapat hal yang tidak terduga dari konten yang kita upload. Kita juga bingung. Oh, ternyata begini ya. Oke, kalau kita terima kasih banyak teman-teman semuanya yang sudah mendengarkan podcast Dia ini. yang nulis sih. Hah? Jol Yunani kuno. Sekayang nulis. Habis kan nanti kita bikin gitu lagi. Anda sih lebih tepatnya. Anda nanti bikin judul lagi untuk penjadwalan Bikin list. berikutnya. Sekarang kita punya stok banyak. Iya, Lebihan. Memorian aja biar seru. Pokoknya sampai awal Januari 2025. Kemudian Murian aja lah. Masih ada berapa lagi yang di jadwal? Banyak masih ada. Oke, jadi terima kasih teman-teman yang sudah mendengarkan. Jangan lupa dengerin podcast kita yang lain atau podcast kita yang sebelumnya atau yang nanti akan hadir dan muncul. Semoga menarik. Jangan lupa di like, comment, share, dan subscribe channel kita. Semoga bermanfaat. Jadi ya, makasih banyak semuanya. Sampai ketemu lagi. Masih bersama kita di obrolan Sabi!